Pendidik grup Melangkah bersama FND Kesehatan hadir penuh makna. 70% yang mendominasi terhadap penanggulangan penyakit malah muncul itu penyakit-penyakit yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Solusinya habis ini buat menjalankan kehidupan lanjutannya itu bagaimana? orang-orang terdekat harus bisa melakukan pendampingan psikis dengan baik. Dr. Stephen, Ya, kita lanjut pada session kedua nih dok. Ya, bukannya. Ya, cara penanggulangan penyakit kan di session pertama kita sudah bahas tuh dok, bahwa 10% pengaruh dari obat. Nah sekarang kita akan membahas yang lebih dominan nih dok, yaitu 70% dampak dari psikis terhadap penanggulangan penyakit yang memang seberapa besar pengaruhnya dok. Ini 70% loh dok, jangan main-main loh. Iya, itu paling besar emang Bu. Nah, akhirnya kan kita memahami bahwa ini berpengaruh banyak baik terhadap suatu keadaan mental yang sehat, ya kan, demi penyembuhan penyakit, atau bahkan 70% ini justru yang akan menurun. Kalau kita punya asumsi pemahaman bersama kepada masyarakat ya dok ya, bahwa 70% yang mendominasi dari faktor psikis, akhirnya kita di situ harus melatih apa nih dok? Bukti nyatanya dari bentuk perilaku kita sebagai manusia, manusia yang ingin sehat nih dok. Silakan Iya, dok, iya. Stephen. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Kania ya. Jadi memang 70% itu psikis itu sebenarnya titik akhirnya itu kalau saya lihat ya itu paling berpengaruh Bu ke Penanggulangan arah penyembuhan, penyakit, terus habis itu ke arah ya, quality of life-nya dia ya, jadi kualitas hidupnya dia Iya. selama dia menjalani kehidupan ini. Nah, jadi saya karena sebagai spesialis kedokteran okupasi, saya sering kali ini melihat gitu ya, itu ada kasus misalkan kecelakaan kerja. Nah, jadi dari kecelakaan kerja ini di perusahaan itu akhirnya ada organnya yang transmutasi. Iya. Jadi entah organ kaki atau tangannya. Iya. Jadi kecacatan ya. Kecacatan. Jadi Akhirnya Oke. timbul cacat. Gitu. Nah, dari sini kan mau nggak mau kan pasti kan kadang-kadang akhirnya kan pergi ke amputasi ya. Akhirnya bener dia itu kehilangan organnya ya. Nah, dari situ kan Berdampak psikisnya. berdampak banget ke psikisnya. Psikis. Nah, saya ngeliat psikis ini nih bener-bener tuh kelihatan. Jadi pada satu orang, misalnya contoh si A, dia ini masih nggak terima keadaan. Nah, sedangkan yang pada si B, ini orang ini nih sudah mulai dia menerima keadaannya, terus habis itu dia coba berpikir ini solusinya habis ini buat menjalankan kehidupan lanjutannya itu bagaimana. Iya. Nah, terus habis itu gimana caranya dia habis itu dia bersemangat menjalani kehidupan selanjutnya, gitu ya. Nah, itu beda Bu. Iya. Yang satu itu dia makin lama itu karena dia nggak terima, akhirnya dia masih ada kayak kita tuh murung, terjebak dengan masa lampaunya, malah akhirnya malah muncul itu penyakit-penyakit yang tadinya nggak sakit jadi sakit. Jadi sakit yang bertambah ya. Nah, entah dia gara-gara itu dia kepikiran, jadi hormon kortisolnya naik gitu ya. Jadi orang kalau udah stresnya keterlaluan itu, wah tingkat hormon kortisolnya naik. Nah, itu juga sangat mempengaruhi metabolisme. Terus dia entah kurang tidur atau bagaimana, dia nggak mau makan atau dia malah udah pelariannya ke makan sama sekali. Terus bergaulannya juga makin lama makin berkurang. Jadi ke fungsi organ lain ya dok ya, bisa berdampak. Betul. Nah, sedangkan yang di sisi sini udah mulai nih terima keadaannya. Nah, jadi udah mulai ada semangat hidup begitu ya. Nah, itu dari situ tuh yang di sini malah bisa jadi gitu ya. Saya ngambil contoh itu kasus-kasus atlet disabilitas. Nah, pada kasus-kasus atlet disabilitas tuh ya, itu kan kalau kita lihat kan banyak saudara-saudara kita yang atlet disabilitas itu kan kehilangan organnya kan
itu parah gitu ya. Jadi ada yang nggak punya bahkan 2 kaki, dia bisa bersemangat bermain basket. Itu karena akibat kecelakaan nih dok. Karena kan kita juga mengetahui nih dok, untuk kekurangan suatu fisik terjadi pada seseorang itu ada, misalnya mohon maaf ya dok ya, bisa dari bawaan lahir, bisa dari karena faktor accident. Nah otomatis kan psikis yang dirasakan masing-masing akan berbeda tentunya dampaknya. Betul. Ya. Iya, jadi balik lagi. Jadi ini saat ini keadaan realnya fisiknya seperti ini nih. Nah, kamu bagaimana caranya pada saat menjalani kehidupan, kamu bisa artinya pasrah menerima keadaan fisik kamu yang terjadi itu misalnya akibat kecelakaan. Terima kecelakaannya dulu ya dok ya. Dan dari situ pikiran negatif begitu muncul, itu coba disadari, dipahami dan cepat berubah jadi positif. Nah, terus kalau kita butuh alat bantu gitu ya, itu cepat cari solusi. Alat bantu itu kan contoh misalnya orang tidak ada kaki, kan ada alat kaki palsu, atau ada kursi roda, atau ada pakai tongkat. Nah, itu segera disadari dan tetap jalaninnya itu tuh mesti tetap semangat. Nah, kurang lebih disitulah triknya tuh. Iya, jadi penerimaan secara mental bahwa apa yang sudah terjadi pada individu itu, contohnya kalau terjadi suatu kecelakaan yang memang diakibatkan oleh kecelakaan itu sendiri, menerima ya dok ya. Betul. Lain halnya dengan misalnya kalau orang yang cacat sudah bawaan, ya baik itu cacat bawaan dari fungsi organ dalamnya, misalnya terjadinya suatu penyakit yang bawaan darahnya beda, gitu kan, itu ada karena itu kan pembinaan untuk menggiring psikis kepada pasien masing-masing kan pasti berbeda treatment dong dok, iya kan? Kalau yang kecelakaan ini pasti mempengaruhi shocknya, iya kan? Terjadi shock terapis yang memang harus bagaimana nih? Nah, kadang kan ada nih dok, lingkungan yang mempengaruhi keluarga, bahkan tenaga profesi di bidang kesehatan juga nih dok, gitu kan? Seperti Dokter Stephen misalnya di sini kan pasti akan mempengaruhi besar kesembuhan pasiennya, ya kan, untuk supaya pasien ini tidak berlanjut penyakitnya menuju ke fungsi organ lain, gitu kan dok. Gitu. Jadi mungkin selain penerimaan si pasien ini juga atau orang yang sudah mengalami kondisi seperti ini, mungkin bisa dikatakan harus mampu mengkonfirm dirinya bahwa saya baik-baik saja, bahwa mesti bisa kontrol diri, kan, secara psikis ya kan. Ada dia mesti sadar, terus dia kalau misalkan ada penilaian orang ke dia yang buruk gitu ya, itu harus mampu menolak gitu ya. Dalam hati tuh istilah kata coba istilah kata kata-kata seperti itu jangan sampai itu mempengaruhi alam bawah sadarnya dia. Itu memang mesti ini Bu, kayak kita tuh udah mulai ada kekuatan mental, terus kita memasrahkan juga yang kita alami itu kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu memang butuh ini ya. Jadi pelan-pelan itu yang seperti itu, latihan itu mesti dibangun. Begitu. Iya. Malah saya sering kali dengar tuh dok, dengan kondisi tadi ya, terkait Dok Stephen menyampaikan secara psikis kita harus melakukan penerimaan. Secara psikis juga kita harus mampu menolak sesuatu. Artinya menolak itu bukan secara radikal ya Dok Stephen ya, tapi lebih kepada kepercayaan dirinya dibangun, bahwa saya tidak sakit kok, bahwa saya tidak separah itu kok. Nah, akhirnya saya teringat tuh dok, ada satu hal yang bijak tuh yang perlu kita pelajari, konsep aliran sungai nih dok, iya kan? Nah, kata orang-orang bijak nih dok, tapi kita juga perlu mereview dan akhirnya kita juga harus bisa mencontoh itu sih ya dok ya. Katanya kalau sungai yang ada lalu kita datangi dan kita ambil beberapa pelakunya, misalnya kita bawa kuda atau bawa semacam penolong untuk kita mengaduk-aduk itu sungai. Kuda itu berkecipak-cipak tuh dok di sungai itu kan. Nah itu katanya makin keruh kan si sungai itu, tapi memang itu fenomena yang terjadi kan, kita juga pasti tahu gitu kalau sungai makin diaduk-aduk makin keruh kan ke atas kan airnya kan. Atau kita sendiri nyemplung ke sungai itu lalu kaki kita berkeciprak-ciprak juga di dalam sungai, tentu ini kan makin keruh juga. Nah filosofi tersebut perlu kita ambil nih dok, menurut Dokter Stephen kan dari
keahlian sebagai tenaga profesional kesehatan, kalau suatu penyakit, kalau suatu kejadian, apapun itu bentuknya kecelakaan, apapun itu bentuknya penyakit menjadi suatu pengembangan akibat dari emosional, kalau terlalu diubek-ubek, Ya itu. nggak akan jadi tenang ya, Dok? Nggak jadi tenang. Kan kalau sungai didiemin tenang Iya. juga kan, akhirnya airnya tuh normal lagi gitu, beningnya tuh Betul. normal lagi Jadi, gitu lah. Kita mesti, ya itu, kata Iya, kuncinya tuh kontrol diri. Kontrol Jadi diri. begitu ada sesuatu yang udah mulai, namanya pikiran ya, namanya dari orang lain gitu ya, Iya. namanya dari lingkungan yang nggak bisa kita kontrol, gimana caranya begitu sesuatu yang negatif-negatif itu begitu udah mulai merasuki ke perasaan kita, ke pola pikir kita, nah disitulah kita harus coba kontrol diri, terus kita memasrahkan kepada Tuhan, terus habis itu Dibiarkan kita- seperti tadi ya, Dok ya. Iya, jadi Aliran biarkan sungai, seperti biarkan itu. aja mengalir. langsung kita istilah kata berubah lah di pola pikir dari yang negatif itu gimana caranya tuh udah mulai pikiran lagi positif. Karena kalau kita negatifnya itu terbawa terus ya, itu bahaya. Iya. Jadi yang tadinya nggak ada penyakit, jadi malah bisa jadi ada penyakit gitu ya. Nah bahkan tuh itu di rumah sakit ya, itu bahkan di pasien yang sudah gawat gitu ya, pasien jadi ICU. Iya. Nah satu nih psikisnya ini dia masih ada pikiran positif. Iya. Dia semangat juang lah Iya. untuk hidup gitu ya. Nah, satu yang keadaannya itu psikisnya itu udah negatif ini ya. Nah, Depresi ya. itu pada saat hasil proses pengobatan juga berbeda loh. Pada saat yang dia masih ada pikiran positif, oh, memang dia Iya. begitu dia hidup ya dia cepat pulihnya. Atau Iya. begitu dia meninggal, dia meninggalnya itu juga dalam suasananya itu tuh sudah tenang. Iya. Jadi tidak ada kebingungan gitu ya. Iya, Nah, jadi kalau kita masih dalam suasana negatif, jadi kan kita kalau mau istilah kata kehidupan yang mau benar pun juga agak sedikit masih ada kesulitan. Nah, begitu mau meninggal pun itu suasananya juga itu nggak tenang. Nah, makanya pada pasien-pasien yang kita istilah kata sudah mulai keadaannya emergensi, Iya. nah, terus yang penyakitnya juga bawaan, Perlu Gitu. pendampingan Perlu. ya, Jadi- secara psikis. iya. Betul nggak, Jadi Dok? psikisnya itu sangat perlu banget didampingin. Itu supaya begitu masuk keadaan negatif, terutama keluarga pendampingnya itu ya, Bisa menerima. dan tetap diusahakan berpikirnya Iya. itu positif, berdoa yang positif, Melakukan apa walaupun ya lagi gitu umurnya kan. itu kan umur kan tergantung dari Tuhan ya. Jadi Iya, iya. seandainya ada kejadian pun itu kita udah mulai legowo, terima Iya, betul. dan pasrah bahwa ini nih suatu ya cuman perjalanan Iya. hidup. Tapi dalam arti pasrah di sini lebih kepada encourage gitu Iya, kan, Dok. iya, iya. Semua kejadian ini memang asalnya itu ya semuanya penciptaan, dan Betul. kita bagaimana menanggapi Iya. penciptaan Iya. itu dengan rasa yang enak, damai, tenang. Betul, betul. Oke, Dok Stephen, karena kita tadi membahas bahwa dampak psikis adalah 70% yang sangat mendominasi terhadap penanggulangan penyakit, dalam arti untuk menuju kepada kesembuhan pasien, akhirnya kita menyimpulkan nih, satu, memang kita harus melakukan penerimaan terhadap kejadian apapun yang Iya, terjadi iya. pada setiap individu. Kedua, kita mampu bisa membangun mental kita, baik mental untuk bisa melakukan suatu penolakan yang negatif Iya. atau menerima negatif itu sendiri, sehingga kita bisa merilis itu semua mengalir saja seperti sungai apa adanya. Jadi Betul. tidak berlarut-larut kondisi Iya, penyakitnya, bahkan tidak bertambah. Seperti itu ya, Dok ya. Betul, Dan Bu. terakhir adalah orang-orang terdekat harus bisa melakukan pendampingan psikis dengan baik. Karena ya tadi itu perlu disadari 70%, Dok. Iya. Pengaruhnya gitu ya.
Oke, Betul, Dok betul. Stephen, itu ya kesimpulan Yes. dari kita terkait pembahasan psikis 70% yang mendominasi terhadap penanggulangan penyakit. Maka kita masuk ke part yang 20% dari energi. Oke Iya. ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Stephen. Ya, sama-sama. Cita-cita nyata melayani